Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Anggriani Arru selaku moderator pada materi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kami mengenai organisasi dalam Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum mengenai organisasi Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang atau biasa disebut PKKP. Nah, di sini PKKP merupakan organisasi kerohanian yang menaungi mahasiswa Kristen di lingkungan kampus atau di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan iman Kristen sekaligus sarana membangun kebersamaan dan pengembangan karakter pada mahasiswa. Melalui berbagai kegiatan seperti ibadah, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, dan pelayanan sosial. PKKP-NUP ini membantu anggota memperdalam kehidupan rohani serta menumbuhkan nilai-nilai moral, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, PKKP-NUP juga berfungsi sebagai komunitas rohani dan sosial yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan bertumbuh bersama dalam suasana kekeluargaan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu perilaku individu di Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang pertama, keberagaman di organisasi. Di mana keberagaman organisasi di Politeknik Negeri Ujung Pandang tentunya terlihat dari adanya berbagai organisasi dengan nilai yang berbeda. Nah, di sini PKKP hadir sebagai organisasi Kristen yang membina iman dan kebersamaan mahasiswa, di mana keberagaman ini menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan dinamis, serta mendorong perilaku organisasi yang saling memahami dan suportif. Yang kedua yaitu sikap dan kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja menurut Robbins and Judge adalah perasaan positif individu terhadap pekerjaannya ketika pekerjaan sesuai dengan harapan. Nah, di sini dalam organisasi kepuasan kerja tercermin dari sikap kerjasama, saling menghargai, dan penerimaan terhadap perbedaan yang membuat anggota merasa nyaman, termotivasi, dan memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada emosi dan suasana hati, di mana emosi adalah perasaan yang kuat muncul karena peristiwa tertentu, sedangkan suasana hati bersifat lebih ringan dan berlangsung lebih lama. Nah, di sini dalam organisasi, emosi dikelola dengan memahami masalah dan bersikap empatik sehingga menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi perilaku individu yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu persepsi dan pembuatan keputusan individu, yang mana persepsi dan pembuatan keputusan individu ini merupakan dua hal yang saling terkait di dalam perilaku organisasi. Persepsi merupakan cara seseorang untuk menafsirkan informasi untuk memahami lingkungan sekitarnya. Persepsi ini membentuk bagaimana seseorang dalam menilai situasi, memahami masalah, dan menilai perilaku orang lain sehingga mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Nah, sementara pembuatan keputusan individu itu merupakan cara untuk memilih tindakan berdasarkan informasi yang dipahami melalui persepsi dipengaruhi oleh nilai pribadi, pengalaman, dan intuisi individu. Nah, persepsi itu sendiri kadang menyebabkan
kesalahan, kesalahpahaman, dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Di dalam organisasi PKKP, pengurus berusaha memahami kendala anggota dengan melihat situasi dari perspektif mereka, sehingga mencegah pengambilan keputusan secara bias. Penerapan persepsi dan pengambilan keputusan individu ini terlihat jelas ketika pengurus menangani masalah internal. Mereka mencari penyebab masalah, bukan melakukan pendekatan personal, dan menempatkan diri pada posisi anggota yang mengalami kesulitan tersebut. Setelah memahami situasi secara menyeluruh, pengurus akan menentukan langkah yang tepat, seperti memberikan arahan, bantuan, dan menyesuaikan peran. Poin terakhir yaitu konsep dan penerapan motivasi, yang mana motivasi ini menurut Robbins merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Di organisasi PKKP ini, organisasi ini bukan hanya tempat untuk berkegiatan, melainkan juga sebagai tempat pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai spiritual. Dengan menekankan integritas, pelayanan, dan tanggung jawabnya. Motivasi anggota PKKP ini juga bersumber dari dorongan internal seperti moral, makna pelayanan, apresiasi, kebersamaan, serta memberikan dampak positif. Motivasi ini mendorong partisipasi yang tulus, memperkuat komitmen, dan mendukung pertumbuhan spiritual, personal, dan sosial anggota, serta pembangunan lingkungan organisasi yang lebih baik. Selanjutnya, untuk pemaparan materi kedua mengenai perilaku kelompok atau grup, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai perilaku kelompok pada Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang, atau biasa disingkatnya PKKP-NUP. Nah, yang pertama itu ada perilaku kelompok dan kerja tim, yang dimana perilaku kelompok di PKKP-NUP ini tercermin dari interaksi para anggotanya dalam menjalankan setiap pelayanan dan kegiatan rohani. Nah, sebagai sebuah persekutuan yang bersifat kekeluargaan, anggota PKKP-NUP ini tidak hanya melakukan kerjasama secara teknis, tetapi mereka juga membangun ikatan emosional dan spiritual. Nah, kerja tim yang terbentuk tidak hanya berfokus pada pencapaian tugas, tetapi juga dia berfokus pada tujuan memupuk kesatuan sebagai tubuh Kristus. Nah, dalam setiap kegiatan seperti ibadah kampus, persekutuan doa, hingga pelayanan sosial itu, anggota itu saling mengandalkan satu sama lain, berbagai peran, dan menyesuaikan diri dengan kemampuannya masing-masing. Nah, salah satu tanda perilaku kelompok yang baik adalah adanya sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Nah, di PKKP-NUP ini terdiri dari mahasiswa yang berbagai jurusan dan berbagai angkatan, sehingga gaya komunikasi, tingkat kerajinan, serta cara bekerjanya itu dapat berbeda-beda. Namun justru perbedaan tersebutlah menjadi kekuatan ketika setiap anggota itu menghormati keunikan satu sama dengan yang lain dan menempatkan dirinya sesuai fungsi yang dapat mereka berikan. Nah, jika suatu kegiatan membutuhkan kayak misalkan multimedia, liturgi, musik, dekorasi, atau dokumentasi, nah setiap anggota itu bersedia mengambil bagian sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, kerja tim menjadi fleksibel, dinamis, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelayanan tersebut. Nah, kerja tim di PKKP-NUP ini juga sangat bergantung pada sikap saling membantu dan saling menopang. Nah, ketika ada anggota yang mengalami kesulitan baik secara akademik maupun rohani, anggota lain tidak ragu menawarkan bantuan atau dukungan. Nah, sikap inilah yang membuat kerja kelompok tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan spiritual masing-masing anggota.
Nah, pada akhirnya perilaku kelompok yang kondusif mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas sekaligus mempererat rasa persaudaraan itu dalam lingkup persekutuan kampus. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam PKKPNUP ini itu memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi umumnya karena tidak hanya berlandaskan aturan organisasi tetapi juga pada nilai-nilai kerohanian. Nah, seorang pemimpin di PKKPNUP itu tidak hanya mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, perkataan, dan kehidupan rohani. Gaya kepemimpinan yang diterapkan itu ialah sifat demokratis dan partisipatif, yang berarti mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan dilakukan dengan melibatkan anggotanya. Nah, pemimpin juga tidak mendominasi tetapi memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, usul, dan evaluasi dengan terbuka. Ini itu bertujuan untuk membangun rasa memiliki terhadap kegiatan persekutuan dan meningkatkan komitmen setiap anggotanya. Nah, selain itu juga kepemimpinan di PKKPNUP ini juga menggambarkan peran ganda. Dia itu yakni sebagai koordinator dan sebagai pembinaan rohani. Ia juga mampu memberikan kondisi emosional dan spiritual anggotanya ketika ada kayak anggotanya yang sedang bergumul. Nah, pemimpin itu hadir memberikan dukungan entah melalui percakapan pribadi, doa bersama, atau sekedar memberikan motivasi. Nah, pendekatan ini menciptakan sesuatu yang hangat dan membuat anggota merasa diperhatikan bukan hanya sebagai pekerja pelayanan Tuhan tetapi sebagai saudara dalam iman. Nah, pemimpin juga ini bertanggung jawab memberikan integritas dan etika pelayanan. Nah, keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai kekristenan seperti kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Nah, dalam setiap kegiatan pemimpinan memberikan arahan yang jelas, menyusun strategi yang terencana, dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan rohani organisasi. Nah, kualitas kepemimpinan seperti ini itu berpengaruh besar dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan mendorong anggota untuk turut berkembang secara spiritual maupun dalam kemampuan organisasi. Yang ketiga itu ada komunikasi. Nah, komunikasi dalam PKKPNUP ini menjadi jembatan utama dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan. Nah, komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga menyangkut penyampaian nilai, motivasi, serta dorongan spiritual yang memperkuat hubungan antar anggota. Namun keseharian itu terjadi biasa melalui media sosial atau Instagram untuk menginformasikan jadwal ibadah atau pembagian tugas atau pengumuman pelayanan. Nah, media ini juga memungkinkan informasi tersebar dalam waktu yang cepat dan menjangkau seluruh anggota meskipun beragam anggota tersebut beragam kesibukan. Nah, namun di luar komunikasi digital, PKKPNUP ini lebih mengutamakan pertemuan tatap muka dalam rapat persekutuan. Nah, komunikasi langsung itu dinilai lebih efektif karena memungkinkan setiap orang memahami maksud pembicaraan secara lebih jelas. Nah, ketika anggota bisa bertatap muka, mereka dapat melihat ekspresi, bahasa tubuh, dan nada bicara sehingga pesan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima. Nah, selain itu juga melalui komunikasi langsung, anggota itu dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi atau kendala yang mereka hadapi dalam pelayanan. Nah, komunikasi dalam PKKPNUP juga ini diwarnai dengan nilai kerohanian, yaitu komunikasi dengan sopan,
nyaman, membangun, dan penuh kasih. Nah, setiap anggota itu diajak untuk berbicara dengan menghormati satu sama dengan yang lain, menghindari kata-kata yang menjatuhkan atau menyinggung, serta mendorong terciptanya suasana yang damai. Nah, sikap-sikap seperti kayak misalkan memberikan pujian, mengucapkan terima kasih, memberikan semangat, dan saling mendorong itu merupakan bagian dari budaya komunikasi dalam persekutuan. Nah, dengan komunikasi yang bersih dan terbuka ini, koordinasi pelayanan menjadi jauh lebih mudah dan ikatan antar anggota itu akan semakin kuat. Nah, yang keempat itu adalah konflik dan negosiasi. Nah, konflik merupakan bagian alami dari setiap kelompok, termasuk pada PKKP-NUP ini. Perbedaan pendapat, pembenturan jadwal, perbedaan gaya kerja atau kesalahpahaman dalam komunikasi itu semua dapat memicu konflik. Namun yang membedakan PKKP-NUP itu adalah cara menyelesaikan konflik tersebut. Nah, konflik tidak dibiarkan menjadi sumber pepecahan, tetapi juga dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan memperkuat karakter anggota. Nah, proses penyelesaian konflik itu dilakukan dengan pendekatan personal dan penuh kasih. Pemimpin atau anggota lain yang terkait akan mendekati pihak secara pribadi untuk mendengarkan keluhan atau menjelaskan dari masing-masing pihak. Nah, diskusi terbuka biasanya menjadi metode utama dalam menyelesaikan konflik. Anggota itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut untuk dihakimi. Nah, dalam diskusi tersebut, setiap pihak diajak untuk saling memahami, mengakui kesalahan jika diperlukan. Nah, pendekatan ini itu selaras dengan prinsip kekristenan yang mengedepankan saling mengampuni dan hidup berdamai. Nah, negosiasi dilakukan dengan empati sehingga tidak ada pihak yang merasa dipojokkan atau paksa menerima keputusan tersebut. Fokus dari penyelesaian konflik adalah memperbaiki hubungan, bukan mencari kesalahan siapa yang salah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk pemaparan materi perilaku organisasi, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan setelah pemateri pertama dan juga pemateri kedua menjelaskan terkait bagaimana perilaku seorang individu dan juga bagaimana perilaku suatu kelompok atau grup. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana sebuah perilaku di dalam organisasi. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu terkait budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yang kami bahas ini kami mengambil dari organisasi Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang atau biasa disingkat dengan PKKP-NUP. Nah, budaya organisasi di PKKP-NUP ini dibangun berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang dimana nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi sikap, perilaku, dan juga pengambilan keputusan seluruh anggota organisasi tersebut. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi identitas organisasi yang membedakannya dengan kelompok lain. Nah, penekanan pada pertumbuhan iman juga menjadi inti dari budaya tersebut. Misalnya melalui ibadah rutin, kegiatan doa bersama, dan juga komunitas kecil yang tentunya membantu setiap anggota organisasi bertumbuh dalam kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, budaya organisasi di PKKP-NUP juga menciptakan suasana kekeluargaan yang dimana mereka saling mendukung satu sama lain, saling menghargai, dan juga saling menguatkan, sehingga setiap orang merasa diterima dan juga tentunya merasa dihargai sebagai bagian dari keluarga besar PKKP-NUP.
Budaya organisasi di PKKP-NUP juga terlihat dari bagaimana semangat pelayanan yang tinggi, bagaimana dorongan anggotanya untuk melayani yang bukan hanya karena hal tersebut merupakan tugas mereka, tetapi karena hal tersebut merupakan panggilan hati untuk memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Nilai disiplin, tanggung jawab, integritas, dan komitmen yang kuat terhadap kegiatan organisasi menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung. Nah, disiplin ini terlihat dari bagaimana kesiapan anggota-anggota PKKP-NUP ini dalam menjalankan tugasnya, kehadiran mereka dalam setiap kegiatan, dan juga bagaimana kemampuan mereka mengatur waktunya. Sementara integritas mereka sendiri tercermin dari bagaimana sikap kejujuran mereka dan bagaimana ketulusan mereka ketika mereka sedang melakukan pelayanan di dalam proses ibadah mereka. Nah, selain itu di dalam PKKP-NUP mereka juga fokus pada bagaimana pengembangan anggota organisasi dengan melalui pembinaan rohani, pelatihan, soft skill, dan juga peningkatan kemampuan komunikasi mereka. Dan juga di PKKP-NUP ini sangat melatih bagaimana kerjasama dalam tim serta pengembangan karakter. Nah, pembinaan ini juga bukan hanya untuk kebutuhan pelayanan internal, tetapi juga untuk mempersiapkan anggota organisasi itu sendiri untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial yang lebih luas. Dengan landasan nilai Kristiani dan pembinaan yang holistik, organisasi ini menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan juga mendorong pertumbuhan sosial, spiritual, dan juga karakter anggota. Nah, setelah saya menjelaskan terkait bagaimana budaya organisasi di PKKP-NUP ini, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan organisasi di PKKP-NUP. Nah, PKKP-NUP ini sering mengalami berbagai perubahan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengikuti kebutuhan setiap anggotanya, dan juga perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan ini bukan hanya sekedar pergantian struktur, tetapi lebih kepada pembaruan dan juga penyegaran organisasi agar tetap relevan, responsif, dan juga efektif dalam menjalankan misi pembinaan iman mahasiswa. Nah, salah satu perubahan penting adalah dengan melakukan pembaruan struktur kepengurusan yang dibuat lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kegiatan kampus. Hal ini memastikan bahwa setiap bidang dalam kepengurusan memiliki tugas yang lebih jelas, alur kerja yang lebih terstruktur, dan juga kolaborasi yang lebih baik antara satu divisi dengan divisi lainnya. Nah, selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa pengaruh yang besar terhadap bagaimana cara organisasi berkomunikasi dan juga menyampaikan informasi. Nah, Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang memanfaatkan media sosial, platform daring, dan juga aplikasi komunikasi untuk memperluas jangkauan pelayanan, menyebarkan informasi kegiatan secara cepat, serta membangun interaksi yang lebih aktif dengan sesama anggotanya. Nah, pemanfaatan teknologi ini menjadi langkah yang strategis untuk menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan gaya hidup dan juga pola komunikasi mahasiswa yang semakin digital. Perubahan organisasi di PKKP-NUP ini juga mencakup bagaimana gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, di mana setiap anggotanya diberi ruang
untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses perencanaan, serta baru diusahakan agar setiap anggota PKK-PNUP ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Nah, hal ini tentunya diperkuat melalui bagaimana penerapan nilai kekeluargaan, disiplin, integritas, dan juga transparansi sebagai nilai utama dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perubahan organisasi yang dilakukan oleh PKK-PNUP ini dilakukan dengan maksud untuk membantu organisasi agar tetap kuat, berkelanjutan, dan juga mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam membina pertumbuhan iman mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu manajemen stres. Bagaimana PKK-PNUP ini bisa memanajemen terkait stres yang mungkin saja dialami oleh anggota PKK-PNUP itu sendiri. Nah, dalam konteks organisasi seperti PKK-PNUP ini, manajemen stres tentunya menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena anggota organisasi memiliki berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda, baik itu di luar organisasi maupun di dalam organisasi itu sendiri. Nah, adapun aktivitasnya misalnya perkuliahan, pekerjaan sampingan, maupun kegiatan pelayanan di gereja. Nah, kombinasi antara tuntutan akademik dan tanggung jawab organisasi dapat menyebabkan anggota mengalami tekanan mental jika tidak dikelola dengan baik. Nah, manajemen stres dalam PKK-PNUP dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dan juga proporsional, sehingga tidak ada anggota yang memikul tanggung jawab secara berlebihan. Nah, di sisi lain, kegiatan pembinaan rohani seperti ibadah, renungan, dan juga doa bersama berperan penting sebagai sarana untuk pemulihan mental. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menguatkan iman, tetapi juga membantu anggota setiap anggota untuk menemukan ketenangan, keteguhan hati, dan juga motivasi baru. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi yang mungkin kami berikan dari materi yang sudah kami jelaskan. Rekomendasi yang kami berikan di mana agar PKK-PNUP ini berkembang menjadi organisasi yang lebih kuat ke depannya, maka beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan seperti yang pertama itu, organisasi PKK-PNUP ini perlu memperkuat komunikasi digital mereka, misalnya melalui penggunaan platform manajemen organisasi, grup komunikasi yang lebih tertata, serta sistem penyampaian informasi yang lebih cepat. Yang kedua adalah pembagian tugas yang mungkin perlu untuk lebih diperjelas melalui job description yang lebih rinci sehingga setiap anggota memahami apa sebenarnya yang menjadi tugas mereka. Selain itu juga program pembinaan rohani dan pengembangan soft skill yang perlu ditingkatkan, yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga atau rekomendasi yang terakhir yaitu organisasi PKK-PNUP ini dapat memperkuat relasi dengan gereja, komunitas kampus Kristen lain, dan juga organisasi eksternal sebagai bentuk kolaborasi untuk memperluas dampak pelayanan mereka kepada masyarakat. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Berakhir pula presentasi kami. Izinkan saya membacakan
Kesimpulan mengenai organisasi pada Persekutuan Keluarga Kristen Politeknik Negeri Ujung Pandang atau disingkat PKKPNUP. Nah, di sini PKKPNUP ini menunjukkan perilaku organisasi yang positif dengan landasan nilai Kristiani seperti kekeluargaan, pelayanan, dan integritas, di mana anggota memiliki motivasi intrinsik, sikap saling menghargai, serta kerjasama yang baik. Nah, komunikasi, kerja tim, dan kepemimpinan berjalan efektif dan partisipatif. Nah, organisasi juga bersifat adaptif terhadap perubahan melalui pengembangan program dan sistem komunikasi. Dukungan sosial dan kegiatan rohani membantu pengelolaan stres sehingga PKKPNUP menjadi komunitas yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan rohani, sosial, dan kualitas pribadi anggotanya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.